Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aswan di Matematika Wajib kelas 10. Hari ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan rasional linear kuadrat. Setelah sebelumnya kita sudah pelajari pertidaksamaan rasional linear. Nah, bentuk umum pertidaksamaan rasional linear kuadrat. Nah, yang pertama bentuknya adalah bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C per PX tambah Q lebih dari sama dengan N. Nah, jadi bentuknya itu adalah di pembilang itu bentuk persamaan kuadrat, kemudian di penyebut bentuk persamaan linear. Nah, tandanya lebih dari sama dengan N. Tandanya ini bisa berubah, bisa menjadi lebih dari, bisa menjadi kurang dari sama dengan, bisa menjadi kurang dari. Nah, bentuk yang kedua yaitu PX tambah Q per AX kuadrat tambah BX tambah C, yaitu pembilangnya bentuknya linear, penyebutnya yang bentuk kuadrat. Nah, tandanya juga bisa berubah, bisa lebih dari sama dengan N, bisa lebih dari, bisa kurang dari sama dengan, bisa kurang dari. Oke, kita masuk ke langkah-langkah penyelesaian pertidaksamaan rasional. Nah, langkah pertama, jadikan ruas kanan sama dengan 0. Kita langsung masuk ke contoh. Oke, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X kuadrat kurang 3X kurang 2 per X kurang 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, langkah pertama jadikan ruas kanan sama dengan 0. Jadi, dua-hanya ini kita pindah ke kiri supaya kanannya sisa 0. Nah, jadinya X kuadrat kurang 3X kurang 2 per X kurang 1. Nah, kurang 2 lebih dari sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita samakan penyebutnya ini supaya bisa dikurangkan. Jadinya X kuadrat kurang 3X kurang 2 per X kurang 1. Nah, supaya sama penyebutnya, 2 ini kita kali dengan ini, X kurang 1. Jadi 2 dikali X kurang 1 dibagi X kurang 1. Nah, seperti itu. Kemudian, kalau sudah sama penyebutnya, maka kita kurangkan. X kuadrat kurang 3X kurang 2, kemudian min 2 kali X min 2X, min 2 kali min 1 hasilnya plus 2 per X kurang 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, kita jumlahkan, jadinya X kuadrat min 3X kurang 2X hasilnya min 5X, kemudian min 2 tambah 2 hasilnya 0, tidak perlu dituliskan, per X kurang 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, kemudian kita faktorkan, itu langkah kedua, faktorkan dan tentukan pembuat 0 atau titik kritis. Kita faktorkan. Nah, ini ada X, ini ada X, kita keluarkan X-nya. Kemudian, ini dikeluarkan X-nya sisa X. Min 5X, dikeluarkan X-nya sisa 5. Nah, per X kurang 1 sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya tentukan pembuat nolnya. Oke, pembuat 0. Nah, kita ambil dari pembilang dulu, yang ini X. Nah, kalau hanya X begitu, maka itu jadinya X sama dengan 0. Nah, yang kedua, X kurang 5, jadinya X kurang 5 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 5, karena min 5 pindah ke kanan jadinya 5. Kemudian dari penyebut X kurang 1, X kurang 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 1. Nah, kita lihat bahwa ini bentuknya pecahan sehingga ada syarat. Syaratnya penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0, sehingga X kurang 1 itu tidak boleh sama dengan 0, maka X tidak boleh sama dengan 1. Nah, setelah itu kita masuk ke langkah ketiga, buat garis bilangan yang memuat titik kritis. Kita buat garis bilangan yang memuat titik kritis, yang ini pembuat 0. Ada 0, ada 1, dan 5. Sehingga daerahnya menjadi 4 bagian. Nah, kemudian langkah keempat, tentukan tanda pada daerah sebelah kanan ya, dengan mengalihkan koefisien setiap variabel. Nah, yang ini yang dilihat.
koefisien setiap variabelnya. Nah, ini koefisiennya 1, ini juga koefisiennya 1, ini juga koefisiennya 1. Nah, kalau kita kalikan semua hasilnya 1, maka 1 itu positif, maka tanda daerah sebelah kanan adalah positif. Nah, kemudian kita masuk ke langkah kelima. Tentukan tanda daerah ke arah sebelah kiri. Jika melewati titik kritis yang berasal dari faktor berpangkat ganjil, maka tanda berubah. Namun jika melewati titik kritis yang berasal dari faktor berpangkat genap, maka tanda tetap. Maksudnya, ini kan daerah positif. Kita mau tentukan daerah sebelah kirinya. Nah, kita lihat kalau kita mau ke daerah sebelah kirinya melewati 5. 5 itu berasal dari sini, X kurang 5 pangkat 1. Nah, pangkatnya ganjil. Nah, karena pangkatnya ganjil, maka tanda berubah, yang tadinya positif menjadi negatif. Kemudian daerah negatif, kita mau tahu daerah sebelah kirinya melewati 1. 1 itu berasal dari sini, X kurang 1 pangkat 1, ganjil juga. Nah, karena ganjil, maka tanda berubah dari negatif menjadi positif. Kemudian makin ke kiri lagi, melewati 0. 0 itu berasal dari sini, X. Nah, sehingga pangkatnya ganjil. Karena ganjil maka tanda berubah. Nah, seperti itu. Oke, kemudian lihat 0 ini berasal dari sini. Karena tandanya lebih dari sama dengan ini, berasal dari sini 0-nya, maka ini dibuat penuh. Nah, dia berasal dari faktor pemilah. Kemudian 5 juga karena berasal dari faktor pemilah. Nah, yang 1 itu tidak di lingkar penuh, hanya di lingkar saja tapi tidak penuh, karena dia tidak boleh sama dengan 1. Nah, dia berasal dari penyebut. Kemudian lihat tandanya lebih dari sama dengan, maka diambil daerah yang positif. Nah, ini daerah yang positif. Sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu X di mana? Nah, yang ini dulu, X lebih dari. Nah, ada tanda bulat penuh, maka sama dengan 0 kurang dari 1. Atau X, nah ini ada bulat penuh, berarti lebih dari sama dengan 5. Oke, contoh kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X kuadrat tambah X plus 1 per X kurang 3 kurang dari sama dengan 0. Nah, lihat bentuk ini, X kuadrat plus X plus 1. Ini kalau kalian cari faktornya tidak akan ditemukan menggunakan pemfaktoran ataupun menggunakan rumus ABC. Tidak ada faktor yang real. Ini yang disebut dengan fungsi yang definitif positif. Ya, jadi fungsi definitif positif. Maksudnya adalah bentuk kurvanya itu tidak menyentuh 0. Bentuk kurvanya itu tidak menyentuh X, sehingga tidak ada nilai X bilangan real yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, definit positif itu ciri-cirinya adalah A-nya lebih dari 0 dan D-nya diskriminannya kurang dari 0. Nah, maksudnya A itu kan bentuk persamaan kuadrat adalah AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, kalau A-nya ini positif, kemudian D-nya itu B kuadrat kurang 4AC, rumus diskriminan itu kurang dari 0, maka dia dikatakan definit positif. Nah, kita cek apakah dia definit positif. Nah, berarti kita cek dulu A-nya 1, berarti positif ya, memenuhi A lebih dari 0. Kemudian yang kedua kita cek diskriminannya, X kuadrat tambah X tambah 1, kita cek diskriminannya, D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Nah, B kuadrat jadi 1 kuadrat kurang 4, A nya 1, C nya 1, ini 1, ini juga 1, jadinya 1 kurang 4. Nah, sama dengan min 3. Ini kurang dari 0, berarti D nya kurang dari 0, maka dia definit positif. Artinya berapapun nilai X yang masuk di sini, hasilnya selalu positif karena dia berada di atas sumbu X, jadi selalu bernilai positif Y-nya. Nah, karena dia bernilai positif, maka tidak mempengaruhi hasil pada himpunan penyelesaian nanti.
Sehingga kalau ada dapat soal seperti ini, kalian langsung ambil saja faktor dari penyebut, yaitu X kurang 3 sama dengan 0. Nah, berarti X sama dengan 3. Nah, jadi hanya ada 3 di situ. Nah, untuk menentukan daerah sebelah kanan, ya, lihat saja koefisiennya sini. Kalau positif, berarti tanda daerahnya sini positif. Nah, ini negatif. Lihat yang diminta yang kurang dari sama dengan 0, maka daerah negatif yang diambil. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu X, di mana X, nah, syaratnya ini kan tidak boleh sama dengan 3 syarat. X kurang 3 ini tidak boleh sama dengan 0, berarti X tidak boleh sama dengan 3. Sehingga di sini dibulat, dilingkari, tidak dibulat. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya X kurang dari 3. Oke, selanjutnya contoh 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 1 per X kurang 1 kurang dari sama dengan 2 per X plus 2. Nah, kalau ada seperti ini, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah buat ruas kanan menjadi 0. Nah, jadinya 1 per X kurang 1, ini tadinya positif, jadi negatif. 2 per X plus 2 karena pindah ruas, kurang dari sama dengan 0. Nah, kita samakan penyebutnya adalah kita kalikan saja ini, X kurang 1 dikali X plus 2. Nah, kemudian kita kali silang, X plus 2 kali 1, kemudian kurang X min 1 kali 2. Nah, kurang dari sama dengan 0. Nah, kita jumlahkan yang ini, X plus 2, kemudian kurang, ini kita kali ke dalam, 2X kurang 2 per X kurang 1 X plus 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, jadinya ini kita jumlahkan, X dikurangi 2X, hasilnya min X, kemudian 2 dikurangi min 2, hasilnya plus 4 per X min 1 X plus 2. Nah, kurang dari sama dengan 0. Nah, sudah kita dapat faktornya, maka langkah selanjutnya adalah mencari pembuat 0. Nah, kita ambil dari pembilang, min X tambah 4 sama dengan 0, berarti min X sama dengan min 4. Nah, kita bagi min 4 bagi min 1, hasilnya positif 4. Kemudian X min 1 kita ambil dari penyebut, X min 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Dan kita ambil dari penyebut lagi, X plus 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 2. Nah, syarat penyebut tidak boleh sama dengan 0, berarti syarat pertama, X min 1 tidak boleh sama dengan 0, berarti X tidak boleh sama dengan 1. Nah, syarat yang kedua, X plus 2 tidak boleh sama dengan 0, berarti X tidak boleh sama dengan min 2. Nah, setelah diperoleh pembuat 0-nya, kemudian syaratnya sudah ada, maka kita buat garis bilangan. Nah, yang memuat pembuat 0 ada 4, 1 min 2, urutkan dari sebelah kiri yang paling kecil, min 2, kemudian 1, kemudian 4. Nah, berarti menjadi 4 daerah. Nah, min 2 berasal dari faktor penyebut, maka dia dilingkari saja, tidak dibulat penuh. Kemudian 1 berasal dari penyebut juga, itu dilingkari juga dan dibulat penuh. Nah, 4 berasal dari faktor pembilang, berarti dia dilingkari penuh karena ada tanda kurang dari sama dengan di situ. Nah,
langkah selanjutnya kita tentukan tanda daerah sebelah kanan yang sini dengan cara mengalihkan setiap koefisiennya. Nah, lihat min 1 di bagian pembilang, min 1 di sini 1, di sini juga 1, min 1 kali 1 min 1, min 1 kali 1 lagi hasilnya min 1, hasilnya negatif. Berarti tanda di daerah sebelah kanan adalah negatif. Kemudian kita mau cari tahu tanda daerah yang sebelah kirinya. Melewati 4 berasal dari min x plus 4. Pangkatnya berapa sih? Pangkat 1. Karena berasal dari faktor ganjil, maka tanda berubah jadi positif. Kemudian kita cari lagi daerah sebelah kirinya, melewati 1 berasal dari x kurang 1 pangkat 1. Nah, karena berpangkat ganjil, maka tanda berubah, yang tadinya positif menjadi negatif. Kemudian begitu juga ini mau ke kiri, melewati min 2 berasal dari sini, x plus 2. Nah, pangkatnya 1, berarti pangkatnya ganjil. Nah, karena ganjil berarti tanda berubah. Lihat, tanda yang diinginkan adalah kurang dari sama dengan 0, berarti daerah yang diambil daerah negatif. Sehingga himpunan penyelesaiannya yang pertama yang ini, x lebih dari, nah ini tidak dibulat penuh, berarti lebih dari min 2, kurang dari, ini juga tidak dibulat penuh, kurang dari 1, atau x dibulat penuh berarti lebih dari sama dengan 4. Nah, ini himpunan penyelesaiannya. Oke, contoh 4. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan x kuadrat kurang 10x tambah 25 per x kurang 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, kita faktorkan dulu. X kuadrat kurang 10x tambah 25 dibagi x kurang 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, kita cari dua angka yang kalau dikalikan hasilnya 25, kalau dijumlahkan hasilnya min 10. Nah, kita lihat faktor dari 25 itu 5 kali 5, kemudian 1 kali 25. Nah, lihat dua angka yang kalau dijumlahkan hasilnya min 10, yang ini ya. Jadinya x, kemudian sini juga x. Nah, karena dijumlahkan min 10 berarti harusnya min 5 dengan min 5. Hasilnya 2 per x kurang 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, lihat x kurang 5 dikali x kurang 5. Nah, kalau x dikali dengan x itu hasilnya x kuadrat. Nah, berarti kalau x kurang 5 dikali x kurang 5 ini kan sama, berarti pangkatnya dijumlah. Ini x kurang 5 pangkat, sehingga jadinya x kurang 5 pangkat 2 per x kurang 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, syaratnya penyebutnya tidak boleh sama dengan 0, berarti x kurang 1 tidak boleh sama dengan 0, maka x tidak boleh sama dengan 1. Nah, kita cari pembuat nolnya. Buat nolnya dari pembilang itu x kurang 5. X kurang 5 sama dengan 0, maka x sama dengan 5. Oke, kemudian dari penyebut x kurang 1 sama dengan 0, maka x sama dengan 1. Nah, setelah kita dapat pembuat nolnya, maka kita buat garis bilangan. Nah, ada 1 dan ada 5. Nah, 5-nya di bulat penuh karena ada tanda lebih dari sama dengan, dan 5 berasal dari faktor pembilang. Nah, kalau yang penyebutnya tidak boleh di lingkar penuh karena dia tidak boleh sama dengan 1. Ya, tidak boleh sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita tentukan tanda daerah sebelah kanan. Kita kalikan koefisiennya. Ini koefisiennya 1, di bawah juga 1, 1 kali 1 ya 1, positif. Berarti sini tandanya positif. Kemudian kita mau tentukan tanda
yang berada di daerah sebelah kirinya. Melewati 5. 5 itu berasal dari sini, X kurang 5 pangkat 2. Nah, pangkatnya genap. Ingat, kalau pangkatnya genap, tanda tidak berubah, artinya tetap. Yang tadinya positif, tetap juga jadi positif. Nah, setelah itu, dari sini kita mau tentukan tanda daerah sebelah kirinya lagi. Nah, melewati 1. 1 itu berasal dari pangkat ganjil. Nah, itu 1. Karena berasal dari pangkat ganjil, maka tanda berubah. Yang tadinya positif menjadi negatif. Nah, kemudian yang diminta adalah lebih dari sama dengan 0, berarti daerah positif. Sehingga penyelesaiannya yang ini, yang positif. Maka himpunan penyelesaiannya itu kita tulis sekali, X di mana X lebih dari 1. Kenapa lebih dari 1 saja? Karena 5 sudah termasuk di dalam sini. Dan dia tadi masuk kan? Lebih dari 1. Berarti 5 juga lebih dari 1, berarti sudah masuk di sini semua. Sehingga hanya dituliskan X lebih dari 1. Oke, contoh kelima. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X kuadrat kurang 6X tambah 5 per X kurang 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, jadinya kita faktorkan dulu. Nah, cari faktornya 5. 5 itu bisa 1 kali 5. Nah, tiada yang lain. Nah, itu saja. Jadi, kalau dikalikan sama dengan 5, dijumlahkan sama dengan min 6. Nah, berarti min 1 dan min 5 yang dijumlahkan sama dengan 6. Sehingga faktornya yaitu X kurang 1 per X kurang 5 per X kurang 1 lebih dari sama dengan 0. Oke, kalau ada yang diperoleh seperti ini, yang sama antara pembilang dan penyebut ini, maka langkah yang harus kalian lakukan adalah kalikan masing-masing ruas dengan ini X kurang 1 pangkat 2. Jadinya kayak gini, X kurang 1 dikali X kurang 5 per X kurang 1 dikali X kurang 1 pangkat 2 lebih dari sama dengan 0 dikali X kurang 1 pangkat 2. Kenapa dikali X kurang 1 pangkat 2? Karena supaya tandanya ini positif. Karena kalau perkalian dengan negatif, maka tandanya bisa berubah. Jadi harus kita pastikan bahwa yang dikalikan itu positif. Makanya dipangkatkan 2 dia, X kurang 1 pangkat 2. Nah, jadinya karena ini X kurang 1 pangkat 2, nah ini bisa habis. Nah, ini 0 kali X kurang 1 pangkat 2 ya 0. Jadinya sisa X kurang 1 dikali X kurang 1 dikali X kurang 5 lebih dari sama dengan 0. Ini kan habis. Nah, jadinya X kurang 1 pangkat 2 dikali X kurang 5 lebih dari sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari pembuat 0-nya. Yang pertama itu X kurang 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan 1. Kemudian yang kedua, X kurang 5 sama dengan 0, berarti X sama dengan 5. Nah, setelah itu kita buat garis bilangan. Ada 1 dan 5. Nah, selanjutnya kita tentukan daerahnya. Apakah dia positif atau negatif? Kita tentukan daerah sebelah kanan. Nah, dengan cara lihat koefisiennya. Ini 1 dan juga 1. Dikalikan hasilnya tetap 1. Sehingga daerah sebelah kanan tandanya positif. Kemudian melewati 5. 5 itu berasal dari sini, X kurang 5 pangkat 1. Karena ganjil, maka tanda berubah, yang tadinya positif menjadi negatif. Kemudian selanjutnya itu kita tentukan daerah yang sebelah kiri itu. Nah, melewati 1 berasal dari pangkat genap. Ini X kurang 1 pangkat 2. Karena berpangkat genap, maka tanda tidak berubah, dari negatif tetap menjadi negatif. Tidak dilingkar full karena dia berasal dari penyebut tadi. Ini dilingkar full. Nah, sehingga karena tandanya adalah lebih dari sama dengan 0, maka kita ambil daerah yang positif. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu X di mana
PX ini lebih dari sama dengan 5. Oke, sekian materi kita pada hari ini, semoga dapat dipahami dengan baik. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi